Bro, lo invest di mana sekarang? Kripto, saham, atau emas? Begitulah percakapan sekarang yang banyak kita dengar, entah itu di tongkrongan atau lingkungan kerja. Gue sering banget ngedengar orang menanyakan hal ini ke gue, dan gue selalu jawab enggak. Padahal gue ngelakuin itu, tapi sebelum memulainya gue udah belajar soal itu semua, dan yang paling penting, penghasilan gue di luar dari gaji pun udah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan gue. Yang artinya, duit yang gue investasikan adalah duit dingin, yang mana gue nggak takut kalau itu turun ataupun lenyap gitu aja. Bukan berarti gue melakukan gambling, tapi hal ini gue lakukan karena gue udah ngerti risk management. Gue udah ngerti aset yang gue investasikan ini value-nya masih terlalu rendah atau enggak. Gue paham beberapa dari orang yang menanyakan hal tersebut biasanya mencari cara cepat untuk kaya. Tapi pada kenyataannya, ketika lo coba masuk ke suatu instrumen investasi tanpa bekal ilmu dan pengalaman yang cukup, lo hanya akan membuat impian lo tertunda lebih jauh. Sebelum lo melakukan investasi ke dalam aset yang mana aset itu memiliki resiko, lebih baik tambah dulu penghasilan lo. Gak melulu lo harus kerja dengan gaji yang besar. Banyak cara untuk membuat lo memiliki penghasilan yang besar. Dan hal utama yang harus lo lakukan adalah tambah kemampuan lo dalam bidang tertentu yang menurut lo di bidang itu memiliki potensi penghasilan yang besar. Kali ini gue bakal bahas untuk jangan melakukan investasi sebelum memiliki 5 hal ini. 1. Penghasilan tetap. Gue sering banget dengar orang yang invest di suatu aset tertentu tanpa penghasilan tetap. Apalagi kripto dengan hype yang terjadi saat ini. Banyak banget yang FOMO untuk entry di kripto, tapi sama sekali nggak ngerti caranya. Bahkan untuk membedakan mana CEX dan DEX pun mereka nggak ngerti. Jadi mereka ikutan karena melihat temennya bisa dapat profit yang besar. Ya memang itu bisa terjadi, tapi itu nggak akan berlangsung lama tanpa adanya manajemen resiko, tanpa ngerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan ketika sudah gagal, mereka akan mulai menyalahkan instrumen investasi tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah scam. Mereka melakukan cara investasi yang amburadul. Ketika harga naik, mereka beli. Ketika harga turun, mereka jual. Yang terjadi adalah rugi secara terus-menerus. Hal ini berbahaya jika modal yang lo gunakan itu bukan berasal dari penghasilan tetap lo. Dan bahayanya lagi lo menggunakan duit dapur dengan harapan itu bisa menjadi profit yang besar hanya dalam semalam. Dan jika gagal, lo akan bingung besoknya harus gimana. Dan yang parahnya lagi bukan hanya besok. Lo nggak tahu cara bertahan sampai bulan depan itu harus gimana. 2. Mindset yang sehat. Kebanyakan dari orang yang menanyakan aset investasi, biasanya mereka akan menanyakan lo udah dapat berapa dari situ, karena mereka biasanya mendambakan untuk menjadi cepat kaya dari aset investasi tersebut. Dan parahnya lagi, mereka menyamakan aset investasi seperti bermain judol. Hal ini kalau diterusin bisa membuat ekonomi yang lo punya sekarang malah jadi berantakan. Bisa aja yang tadinya lo normal-normal aja. Ketika lo masih memiliki mindset ini, lo malah jadi punya utang yang besar. Ini berbahaya banget. Yang tadinya lo mikir bisa cepet kaya yang ada malah jadi tambah susah. Gue ngomong apa adanya. Banyak orang di sekitar gue masih memiliki mindset ini. 3. Pendapatan di luar gaji. Gue mulai untuk terjun dan memutuskan membeli aset investasi itu jalannya panjang banget. Gue selalu mikir untuk perbesar penghasilan gue dulu di luar gaji. Karena buat gue waktu itu gaji sangat penting untuk memenuhi kebutuhan bulanan gue. Dan itu sangat pas-pasan. Bahkan untuk menyisihkan uang supaya gue bisa upgrade skill dan pengetahuan agar gue bisa punya penghasilan di luar gaji itu benar-benar susah payah banget. Sampai akhirnya gue punya bisnis sendiri. Dan sekarang udah punya profit dari itu, baru gue mikir soal gimana caranya agar profit tersebut terkelola dengan baik dan bahkan mendapatkan return yang baik. Dari situ gue baru mulai untuk mempelajarinya satu persatu. Jadi bukan berarti karena gue udah punya penghasilan di luar gaji lalu gue langsung asal-asalan untuk masuk ke dalam suatu aset investasi. Gue pelajarin dulu, bahkan 1 tahun itu nggak cukup untuk ngebuat gue bener-bener paham pada suatu aset investasi. Saran gue, setelah lo udah di titik ini, lebih baik lo belajar dari channel-channel yang emang memiliki ilmu matang soal hal tersebut. Jangan buru-buru beli kelas. Lo harus paham dulu orang yang ngajarin lo itu gimana, historinya gimana, dan juga kredibilitasnya gimana. 4. Emosi yang stabil. Kadang orang mikir apa hubungannya investasi dengan emosi. Dan mungkin beberapa dari lo akan bertanya-tanya soal ini, padahal hal ini sangat penting untuk lo pelajarin. Oke lah, mungkin lo udah ngerti segala macam ilmu, lo punya skill yang bagus, penghasilan yang bagus, dan lo mulai berpikir untuk mengelola uang agar mendapatkan return yang bagus. Tapi ketika lo nggak punya emosi yang stabil, ini akan berbahaya banget. Katakanlah, lo dan temen lo meletakkan uang di suatu aset investasi.
Temen lo ini emosinya stabil dan kalau lo masih susah untuk ngontrol itu, beberapa hari berjalan aset itu masih normal aja dan bahkan memiliki kenaikan harga dari ketika lo beli. Lo pasti akan memiliki rasa anjir dapet duit gampang juga ya. Dan lo mulai mikir, kalau gue hold lebih lama, kayaknya masih bisa naik lagi. Di satu sisi, temen lo udah take profit untuk mengamankan keuntungan yang dia punya. Dan beberapa hari kemudian aset tersebut mencapai all time high dalam bulan itu. Dan temen lo udah exit dari aset tersebut. Sedangkan lo masih berharap itu masih bisa naik lagi. Dan kemudian beberapa hari selanjutnya, aset tersebut mulai mengalami penurunan dan itu besar-besaran banget. Lo udah mulai rugi 10%. Tapi lo tetap mikir bahwa itu akan kembali lagi. Dan akhirnya seminggu kemudian lo rugi 50% dan akhirnya lo memutuskan untuk cut loss. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa harusnya lo itu bisa dapat profit, tapi karena lo nggak bisa berpikir logis dan emosi lo nggak stabil, akhirnya lo mendapatkan kerugian. Sedangkan di sisi lain, ketika lo jual aset tersebut dalam keadaan rugi, temen lo malah justru membeli aset tersebut ketika sedang drop, karena temen lo sudah memiliki emosi yang stabil dan cara berpikir yang logis. Kapan dia harus cut loss dan kapan dia harus take profit. 5. Manajemen keuangan yang bagus. Pasti beberapa dari lo pernah ngerasain dapat duit besar dari hal apapun. Dan uangnya habis hanya dalam beberapa minggu atau bahkan hari. Hal ini terjadi karena lo nggak bisa mengelola uang dengan baik. Ketika lo punya uang, rasanya lo ingin foya-foya dan mikir, masih sisa segini, masih cukup lah. Padahal hal itu mempengaruhi psikologi kita dan memperdaya otak kita untuk lebih boros lagi di hari selanjutnya. Ini berbahaya ketika lo nggak punya ilmu soal uang, lo cuma ngerti cara dapetinnya, tapi lo nggak ngerti mengelolanya gimana. Lo nggak bisa bedain mana kebutuhan lo, dan mana sekedar nafsu lo aja. Jika dikaitkan dengan aset investasi ini akan membuat impian lo semakin tertunda lebih jauh. Bayangin aja mungkin lo invest dengan menggunakan uang yang memang dingin, alias uang itu bukan uang kebutuhan lo sehari-hari. Tapi karena lo sangat boros dalam mengelola uang, akhirnya lama-kelamaan uang yang harusnya buat lo bertahan hidup itu habis dalam waktu yang lebih cepat. Akhirnya lo mulai mikir, apa gue tarik aja lagi ya uang yang gue investasiin? Dari cara mikir ini aja udah kacau banget. Karena itu hanya akan membuat lo mengulang polanya setiap waktu. Lo punya duit, lo sisihin buat invest, sebagian lo sisihin buat kebutuhan, lalu uang buat kebutuhan habis karena lo boros, dan akhirnya yang lo investasikan terpaksa digunain lagi. Itulah kenapa lo harus ngerti dulu cara manage uang lo. Mungkin beberapa dari lo udah ngerti cara dapetin uang, tapi gue yakin banyak dari lo yang nonton ini nggak ngerti cara mengelolanya. Oke, di sini kita udah bahas 5 hal yang lo harus milikin sebelum lo mulai memutuskan untuk investasi. Sebenarnya bukan gimana cara mencari aset investasi yang bagus, tapi yang lo harus milikin adalah gimana caranya bisa stabil dengan diri lo sendiri. Karena ketika lo udah punya 5 hal di atas, insting dari pengalaman lo itu akan memberikan lo arahan. Biasanya orang yang udah matang untuk investasi, mereka udah berani ngambil resiko, mereka udah nggak pusing soal keuangan bulanan, karena mereka cara mikirnya juga udah beda. Lo masih berpikir untuk gimana dapat duit lebih banyak, sedangkan mereka udah berpikir, ini keuntungan gue gimana ya biar bisa terkelola dengan baik. Jalanin apa yang menurut lo bener sekarang, kelola uang dengan baik, perbaikin emosi dan korbanin waktu lo untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Semoga lo suka dengan video ini. Maaf atas susunan kata yang masih belum rapi. Dan gue pengen tahu sejauh ini pengalaman lo udah sampai mana. Komen di bawah ya. Atau mungkin lo ada insight tambahan, kita bisa diskusi bareng. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Karena emang gue pengen ke depan mental kita lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.